Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wisnu Suma. Dan video ini kita dedikasikan untuk Direktorat Jenderal Pajak. Yuk kita lapor pajak. Oke, sesuai dengan judulnya, kita akan coba membahas mengenai laporan SPT tahunan pribadi. Nah, tentu untuk SPT laporan pribadi ini kita memiliki batas akhir lapor di bulan Maret tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum lapor, yuk segera lapor. Karena nanti kalau lewat pasti akan kena denda, begitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pengisian formulir. Jadi di sini ada dua formulir sebetulnya ditentukan dari penghasilan kita. Jadi nanti kalau teman-teman coba hitung dalam 1 tahun apakah penghasilan teman-teman di bawah 60 juta atau di atas 60 juta. Karena nanti untuk pengisian formnya sangat berbeda begitu ya. Kalau seandainya penghasilan kita di bawah 60 juta selama setahun, nanti kita akan mengisi form di 1770 SS. Tapi kalau penghasilan kita lebih dari 60 juta, form yang akan kita isi adalah 1770 S. Nah, tentunya untuk melakukan pelaporan ini yang kita perlukan adalah bukti potong yang sudah diberikan oleh perusahaan, begitu ya, dan normalnya memang sudah diberikan. Nah, bukti potong yang biasanya diberikan oleh perusahaan ini normalnya itu adalah 17 berapa ya? Oke, normalnya adalah 1721 A1 dan itu untuk swasta, tapi untuk yang PNS itu 1721 A2. Nah, jadi kita cukup menggunakan bukti potong tersebut aja. Lalu kita bisa langsung masuk ke DJP online dengan cara memasukkan NPWP kemudian loginnya. Nah, bagaimana sih caranya untuk cara lapornya? Gampang banget. Jadi teman-teman cukup ikuti aja panduan video ini sampai habis. Setelah itu selesai, maka teman-teman sudah lapor pajak untuk tahun tersebut. Oke, yuk kita masuk ke dalam video tutorialnya. Oke, baik, kita sekarang sudah masuk ke aplikasi DJP Online. Untuk mengakses aplikasi DJP Online ini, caranya cukup mudah. Kita cukup buka saja browser, kemudian kita cukup ketikkan saja DJP Online. Begitu ya, nanti akan redirect ke halaman ini. Nah, caranya kita tinggal masukkan saja berapa nomor NPWP kita. Kemudian setelah itu kita tinggal masukkan saja kata sandinya. Setelah itu kita tinggal masukkan kembali untuk kode keamanannya. Kita tinggal sesuaikan saja. Setelah itu kita tinggal klik login. Oke, setelah itu kita akan masuk ke dalam informasi NPWP kita. Nah, di sini kita akan memiliki NPWP elektronik, begitu ya. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke bagian menu lapor. Setelah itu yang kita gunakan adalah e-filing. Oke, dan ini merupakan daftar SPT yang sudah kita lapor mulai dari 2019 sampai dengan 2020. Nah, saat ini kita akan melaporkan di 2021-nya. Yang kita buat atau yang kita klik ada di bagian buat SPT. Oke, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan di formulir SPT-nya, kita tinggal pilih saja. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Saya tidak, karena saya karyawan swasta. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Oke, karena memang terpisah saya dan istri NPWP-nya, maka saya pilih ya. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Nah, ini yang saya maksud tadi, kalau seandainya kita penghasilannya di bawah 60 juta dalam 1 tahun, maka yang akan kita gunakan adalah form 1770SS. Tapi kalau di atas 60 juta, yang akan digunakan adalah 1770S, begitu ya. Nah, di sini kita tinggal pilih saja dengan panduan supaya lebih mempermudah, begitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja SPT 1770S dengan panduan. Oke, di sini kita tinggal ikuti saja, ada 18 step. Step yang pertama adalah data formulir. Jadi kita tinggal pilih saja tahun pajak ini mau tahun kapan, yaitu saat ini 2021. Oke, ini adalah normal ya, tidak pembetulan tapi normal yang akan kita laporkan. Kita tinggal lanjutkan saja. Oke, kemudian kita akan masuk ke daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atau dari perusahaan kita gitu ya. Caranya kita cukup klik tambahkan di sini aja. Oke, yang pertama kita tinggal pilih jenis pajaknya, yaitu pasal 21 ya. Kemudian di sini nanti NPWP pemotong atau pemungut pajak, yaitu adalah NPWP perusahaan. Untuk
lihatnya di mana kita cukup masuk ke form 1721A1 tadi. Di sini ada di bagian atas gitu ya. Ini adalah nama pemotong dan NPWP-nya. Ini NPWP ini yang akan kita masukkan ke sana. Oke, setelah kita masukkan di sini nanti ketika kita klik nama pemotong atau pemungut pajak, nanti dia akan menyesuaikan dengan nama perusahaan kita. Nah, kemudian tugas kita adalah memasukkan nomor bukti potongnya. Nah, ini bukti potong kita bisa lihat dari nomor yang ada di atas ini tadi. Kita tinggal masukkan saja. Oke, setelah itu kemudian yang perlu diisi lagi adalah tanggal bukti pemotongan. Nah, di sini tanggalnya kita bisa lihat di posisi paling bawah. Ada tanggal tanda tangan, begitu ya. Ini ada di tanggal 6 bulan 3 2022. Jadi kita tinggal pilih saja di tanggal 6 bulan 3. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan saja jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, kita bisa lihat di bagian bawah juga yang ada di nomor 20, begitu ya. Itu yang akan kita masukkan. Oke, sejumlah ini kita make sure kembali. Oke, kemudian kita langsung klik simpan. Oke, setelah data tersimpan kita bisa lanjutkan kembali. Oke, kemudian kita harus memastikan kembali jumlah penghasilan neto yang ada di form 1721A1. Di situ kita cukup masuk ke bagian yang ada di nomor 12. Di situ ada jumlah penghasilan netonya ya. Pastikan nominal itu sama dengan yang ada di DJP online tadi. Oke, jika sudah sama kita bisa lanjutkan kembali. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau seandainya ada silakan isi, tapi kalau tidak lebih baik tidak perlu diisi. Oke, kemudian kita lanjutkan saja. Kemudian pertanyaannya adalah apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Kalau ada silahkan diisi, kalau tidak karena tidak memiliki saya pilih tidak saja. Oke, kemudian juga sama lagi ada pertanyaan apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Oke, warisan dan lain sebagainya begitu ya. Kalau misalkan ada silahkan diisi, tapi kalau tidak ada pilih tidak saja. Oke, kita tinggal lanjutkan. Kemudian di sini nanti ada apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Karena saya karyawan biasa, tidak ada penghasilan luar, maka saya pilih tidak. Oke, kemudian di sini nanti ada berapa jumlah harta kita. Nah, di sini dipastikan sesuaikan saja dengan berapa jumlah saldo bank yang kita punya, begitu ya. Oke, jika sudah sama, kita tinggal lanjutkan saja. Untuk menambahkan bisa ditambahkan di sini atau kalau kita mau menyamakan harta kita pada tahun lalu juga bisa, begitu ya. Setelah itu kita tinggal lanjutkan saja. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda memiliki utang? Nah, utang ini pastikan kita memiliki hutang bank atau tidak. Kalau kita tidak memiliki hutang bank, lebih baik kita pilih tidak saja. Lalu kita lanjutkan. Kemudian di sini mengenai apakah Anda memiliki tanggungan. Oke, jika ada seperti Anda sudah kawin atau belum begitu ya, itu tinggal disesuaikan saja. Di sini saya sudah punya tanggungan SPT tahun lalu, saya tinggal klik saja. Oke, seperti ini. Jadi nanti disesuaikan dengan SPT tahun lalu, dia akan masuk datanya. Kalau ada tambah lagi, kalau memang sesuai dengan SPT tahun lalu ya disesuaikan saja. Jika sudah oke, kita tinggal lanjutkan saja. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan, apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Nah, ini saran saya kalau memang kita melakukan sedekah itu tidak dilaporkan ke pajak, ini lebih baik tidak usah begitu ya. Jadi cukup saja tidak, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada lagi status perkawinan atau pekerjaan suami istri tadi. Nah, ini kita sesuaikan karena saya sudah kawin di sini sebagai kepala rumah tangganya. Kemudian di sini kita punya Kak berapa nih? Oke, seperti yang di awal tadi ada K1 ya, anak saya. Jadi kita tinggal pilih saja K1, kita lanjutkan. Kemudian apakah Anda memiliki penghasilan atau pengurangan PPh pasal 24 atau penghasilan negeri? Karena saya tidak, ya kita pilih tidak aja. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda melakukan pembayaran pasal 25? Enggak. Apakah Anda sudah membayar SPT 25 juga enggak, gitu ya. Tinggal lanjut lagi aja.
Oke, di sini sudah harus kita samakan intinya dari perhitungan pajak penghasilan PPh ini tadi disamakan dengan form yang diberikan oleh bukti potong yang diberikan oleh perusahaan. Pastikan sama. Jadi kita harusnya di sini kita nggak punya ini lagi ya, lebih atau kurang bayar, artinya nihil. Jadi kita tinggal melaporkan saja. Jika sudah oke, tidak ada lagi begitu ya, tidak perlu kita laporkan lebih bayar atau kurang bayar, sudah nihil. Ini kita tinggal lanjutkan saja. Kemudian proses kurang bayar lebih bayar, oke, karena tidak ada, kita lanjutkan lagi aja. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi. Oke, dibaca. Kalau sudah setuju kita tinggal agree saja. Oke, tinggal kita selanjutnya. Oke, di sini nanti kita bisa lihat ya formulir kita. Kemudian untuk tahun pajak 2021 pembetulannya nggak ada 0, status SPT nihil, jumlahnya 0, catatan lengkap sudah selesai, kita tinggal kirim saja SPT. Di sini kita masukkan dulu untuk ambil kode verifikasinya dulu ya. Oke, di sini bisa dikirimkan secara SMS atau ke email gitu ya. Nanti disesuaikan saja kita mau menggunakan yang mana. Oke, setelah itu karena tadi saya mengirimkan ke email, kita akan coba cek emailnya terlebih dahulu. Oke, selesai, kita tinggal kirim SPT saja. Oke, kemudian ada info layanan, puas atau tidak. Pilih saja puas atau tidak puas, boleh dijelaskan juga. Oke, selesai. Nah, di sini kita sudah melaporkan pajak kita. Cukup mudah kan? Jadinya silahkan mengikuti step-step yang sudah ada dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin videonya ini saja, semoga dapat bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.